Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mulailah harap kalian tetap sehat-sehat saja dimanapun kalian berada. Nah, hari ini bareng dengan Bu Lala kita sudah memasuki tema 5 subtema 1 tentang pahlawanku. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan tentang pengamalan Pancasila, sila keempat. Nah, anak-anak, sudahkah kalian berdoa sebelum belajar? Kalau belum, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 materi sekaligus. Materi yang pertama adalah makna sila keempat Pancasila. Yang kedua adalah penerapan sila keempat Pancasila, dan yang terakhir adalah meneladani sikap pahlawan menurut sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, di sini Bu Lala berikan sebuah gambar, ada seseorang yang sedang jatuh namun tidak ditolong, hanya dilihat saja. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menolong orang lain? Entah itu teman, tetangga, atau bahkan keluarga kita? Atau mungkin kalian pernahkah ditolong oleh orang lain? Entah itu orang yang tidak kita kenal atau bahkan orang yang kita kenal. Nah, Bu Lala yakin kalian itu pernah menolong orang serta pernah ditolong oleh orang lain. Nah, di sini Bu Lala sudah siapkan ada gambar apa di sana? Ya, betul sekali. Ada gambar lambang sila keempat pada Pancasila, yaitu kepala banteng. Sila keempat, bagaimanakah bunyinya? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, yang dimaksud dengan permusyawaratan atau bermusyawarah ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah serta memutuskan keputusan bersama. Ingat, memutuskan keputusan bersama, tidak secara sepihak, ya, tidak sepihak atau tidak keinginan kita sendiri, tetapi kita harus memutuskan dengan bersama, yaitu dengan cara bermusyawarah. Misalnya saja di lingkungan RT, tidak hanya di lingkungan RT, di keluarga kita, di rumah, kemudian di sekolah, itu juga harus bermusyawarah ketika kita itu bingung memutuskan apa. Nah, salah satunya yaitu dengan cara bermusyawarah, di mana bermusyawarah ini merupakan salah satu bentuk penerapan Pancasila pada sila keempat, yaitu di mana di situ ada kata-kata permusyawaratan, yaitu bermusyawarah. Nah, penerapan sila keempat itu terbagi menjadi 3 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama pada penerapan di lingkungan keluarga. Tidak marah jika permintaannya tidak dituruti. Siapa di sini yang masih marah-marah ketika ingin sesuatu kepada orang tua namun tidak dituruti oleh orang tua? Nah, ketika kita marah berarti kita itu tidak menerapkan sila keempat. Tetapi ketika kita tenang, kita damai, maka kita sudah menerapkan sila keempat di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah mau mendengarkan saran dari orang tua atau anak. Jadi tidak hanya anak yang mendengarkan saran dari orang tuanya, tidak hanya anak yang mau mendengarkan saran dari kakak neneknya atau bahkan adik ke kakaknya, tetapi orang tua pun juga harus mau mendengarkan saran yang diberikan oleh anak atau bahkan kakak neneknya atau bahkan oleh adiknya sendiri. Kemudian mendengarkan serta menuruti nasihat yang diberikan oleh orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian melakukan pekerjaan rumah yang dengan cara bergotong royong. Nah, sekarang pada penerapan di lingkungan sekolah.
Ada apa sajakah? Yang pertama, mau mendengarkan pendapat teman atau guru. Kemudian mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Ingat, dengan cara musyawarah untuk mencapai apa? Mencapai mufakat. Lanjut, yaitu menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat. Yang keempat, melakukan hal yang telah diputuskan dengan lewat musyawarah dengan baik. Jadi ketika kita sudah bermusyawarah, kemudian kita sudah menemukan hasilnya, maka kita harus melakukannya dengan cara baik, dengan cara sukarela, dengan ikhlas, ya. Karena ketika kita sudah memutuskan itu dengan musyawarah, maka itulah yang terbaik. Nah, sekarang adalah penerapan di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah memilih pemilihan RT dan RW. Melaksanakan keputusan yang diambil dengan cara musyawarah. Turut serta dalam memberikan dan mendengarkan pendapat. Memiliki sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kita harus meneladani sikap para pahlawan. Masih ingatkah kalian apa saja sikap yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila yang tadi? Yang sudah Bulala jelaskan di awal. Nah, untuk itu kita juga harus meneladani sikap para pahlawan. Nah, di sini sudah Bulala siapkan. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Dr. Gerungan Seoul Samuel Yakob Ratulangi atau biasa dipanggil oleh Sam Ratulangi. Beliau ini lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, di mana beliau merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia berasal dari Manado. Nah, beliau juga terdapat di uang 20.000. Pernahkah kalian punya uang 20.000 atau orang tua kalian punya uang 20.000? Silakan kalian bisa lihat di sana ada gambar tokoh, yaitu pahlawan kita Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi. Beliau ini berjasa dalam pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada masa penjajahan Jepang banyak sekali keluarga tentara Belanda yang terlantar karena kejadian tersebut terjadi karena banyak sekali tentara Belanda yang ditangkap oleh pemerintah Jepang. Nah, atas dasar kemanusiaannya, Sam Ratulangi itu akhirnya membantu keluarga tentara Belanda. Nah, jadi walaupun dulu Indonesia ini itu dijajah oleh Belanda, ketika Belanda ini merasa tertangkap atau ditangkap oleh pemerintahan Jepang, beliau ini itu tetap membantu tentara Belanda atau warga Belanda yang lainnya. Nah, sikap yang ditujukan oleh Sam Ratulangi tersebut itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Sikap yang ditunjukkan oleh Sam Ratulangi perlu kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika kita dijahati oleh teman kita, ataupun kakak kita, atau adik kita, atau tetangga kita itu tidak boleh merasa balas dendam atau sakit hati. Bahkan, ketika orang yang menyakiti kita itu membutuhkan bantuan kita, atau mengalami musibah, kita itu tidak boleh segan untuk membantunya. Nah, sikap tersebutlah adalah salah satu sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila yang dapat kalian teladani menurut para pahlawan. Nah, selain itu di sini Bulala juga sudah menyiapkan salah satu tokoh yang juga terkenal sebagai pahlawan Indonesia. Siapakah dia? Beliau adalah Sisingamangaraja 12, di mana perjuangan bangsa Indonesia ini terhadap penjajah dilakukan di seluruh Nusantara. Salah satunya dilakukan di daerah Sumatera Utara.
pahlawan nasional dari Sumatera Utara adalah Sisingamangaraja XII. Beliau dilahirkan di Bakara, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada 18 Februari 1845. Nah, nama kecil beliau adalah Patuan Bosar. Ingat, nama kecil beliau adalah Patuan Bosar. Nah, bukan hanya Samratulangi saja yang ada di mata uang Indonesia, tetapi Sisingamangaraja XII juga terdapat di uang 1000 pada zaman dahulu. Pada zaman kapan? Sisingamangaraja ini juga digunakan dalam pecahan uang kertas 1000 pada tahun 1987. Nah, berdasarkan SK Presiden nomor 590/1961 pada tanggal 9 November 1961, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Sisingamangaraja XII. Nah, selain itu, untuk mengenang perjuangannya, Sisingamangaraja XII juga diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Selain jalan, di sini Sisingamangaraja juga digunakan dalam pecahan uang kertas 1000 di tahun 1987. Nah, beliau ini pantang menyerah dan terus melakukan perlawanan, walaupun akhirnya beliau ini gugur dalam pertempuran di kaki Bukit Lai Sibulbulen. Wah, anak-anak, ternyata cerita kita pembelajaran di pagi hari ini sudah selesai sampai di sini. Mungkin minggu depan Bu Lala akan lanjutkan. Kita akan belajar tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang lainnya. Kita akan belajar tentang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta R.A. Kartini, yaitu pahlawan Indonesia. Nah, sampai di sini ya anak-anak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian gunakan untuk referensi, untuk pembelajaran kalian. Dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.